Baik pemirsa, di segmen ini juga kami mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon interaktif kami di 0213915201 dan juga WhatsApp interaktif kami 081213983749. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini, lantas bagaimana dengan proyeksi perdagangan untuk ke depan? Kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Rofandi. Beliau adalah pengamat pasar modal. Selamat sore Pak Rofandi. Selamat sore Bapak. Iya, apa kabar hari ini Pak? Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas waktunya. Kita akan mereview dari pergerakan indeks harga saham gabungan. Closing market hari ini nampaknya masih melanjutkan tekanan jual yang terjadi pada perdagangan kemarin. Anda melihat bagaimana? Apakah proyeksinya untuk esok hari tekanan masih akan terus berlanjut? Mengingat level closing hari ini lebih rendah dari opening nih. Kalau analisis Pak Rofandi gimana? Iya, dalam 2 hari ini ternyata membentuk black candle ya. IHSG pelemahan setelah 4 hari sebelumnya terjadi kenaikan lumayan buat IHSG. Ya. Jadi kenaikan pelemahan ini saya rasa masih wajar. Dan besok kemungkinan masih ada tekanan buat IHSG. Kita berharap membentuk hammer candle, namun kita lihat besok nampaknya akan ada koreksi dulu untuk sementara ini. Oke, tapi kalau kita lihat dari fluktuasi dari pergerakan IHSG-nya sendiri, menurut Anda bagaimana? Apakah ini menjadi salah satu cerminan konsolidasi yang berkepanjangan lagi dari pergerakan indeks? Iya, kalau secara jangka panjang IHSG kita memang lagi melandai ya, artinya pergerakannya masih sideways ke samping. Oke. Dan ini dengan range semakin lama semakin tipis. Kita lihat dari range-nya dari 5.900 sampai 6.200, lama-lama makin tipis saat ini ke 6.180 ke sampai 6.000. Jadi pergerakannya emang agak melandai untuk IHSG ke depannya ini ya. Baik, tadi kalau kita bicara mengenai sektor pertambangan begitu yang juga trennya lagi mengalami kenaikan. Apakah sektor ini menjadi salah satu sektor yang Anda jagokan tidak nih Pak Rofandi? Benar, untuk pertambangan ini nampaknya menyelamatkan IHSG ya dari pelemahan dari kenaikan dari pelemahan saat ini kan IHSG kan sudah masuk ke arena zona positif ya, dibantu oleh sektor pertambangan ini. Dan kita lihat emang beberapa sektor ini kenaikannya masih akan berlanjut. Jadi ya memang ini banyak yang mengharapkan dari sektor ini bisa menaikkan indeks dan juga di investor juga bisa menarik cuan dari sektor ini. Oh ya, kalau kita bicara mengenai Adaro Energi tadi juga sudah disampaikan yang ingin buyback begitu. Apakah sentimen ini yang mengangkat juga penguatan sahamnya hari ini cukup kencang nih untuk Adaro Energi, Pak Rofandi? Iya, salah satunya Adaro ini termasuk dengan kenaikan harga komoditi, terutama harga batubara yang naik 202 tertingginya ya, 202 per metric ton di Australia. Dan ini jelas sebagai produsen batubara, Adaro jelas berharap dengan kenaikan ini akan mendapatkan net profit yang lumayan tinggi gitu. Dan juga dengan ada corporate action kalau tidak salah mereka akan melakukan buyback saham, dan ini jelas memicu investor untuk ikut bergabung ke saham Adaro. Jadi saya rasa banyak hal juga yang sentimen positif di sektor batubara ini yang mengangkat kenaikan terutama saham Adaro. Ya, ini sudah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk begitu dari line telepon maupun juga WhatsApp interaktif begitu yang sudah disampaikan tadi nomor-nomornya. Menurut Anda Adaro ini bisa menjadi pilihan investasi tidak ini Pak Rofandi? Karena banyak sekali juga yang masuk ini pertanyaan entry levelnya untuk Adaro Energi. Ya, kalau untuk Adaro hari ini membentuk gap ya, jadi ada potensi mungkin akan ada koreksi dulu. Jadi saya rasa bisa untuk jangka panjang untuk Adaro ini jelas bagus untuk kenaikannya ada potensi di atas 2.000. Namun mungkin dia akan coba slow down dulu koreksi baru nanti akan naik lagi. Jadi saya rasa ya jika investor untuk membeli saham Adaro untuk jangka panjang, saya rasa salah satu pilihannya adalah saham Adaro ini. Oh ya. Seberapa jauh kalau kita bisa simpan Adaro, hold misalnya bagi yang sudah punya ya? Karena kan kita tahu dengan fluktuasi dari pergerakan indeks, kemudian saham-saham maupun rotasi sektoral yang sering terjadi, ini kan menjadi salah satu strategi yang diterapkan sekarang hit and run atau investasi jangka pendek. Kalau untuk Adaro Anda katakan tadi untuk investasi jangka panjang, seberapa menarik kalau kita bisa keep untuk periode yang lebih jauh, Pak Rofandi? Kalau lihat dari harganya saat ini 1740,
dia itu sudah mengalami kenaikan dari awal tahun ya lumayan. Oke. Nah, dan juga pergerakan kalau dibandingin 2020 kenaikan lebih jauh lagi, dan ini membentuk tren yang pembalikan arah dari penurunan Adaro sebelumnya. Jadi by technical, Adaro ini ada potensi dia akan coba kembali ke arah naik. Beberapa indikator menunjukkan ada potensi dia akan naik ke 2180. Jadi by technical ada potensi ke sana. Kapan? Nah, jadi saya lihat ini nggak mungkin, agak susah untuk tahun ini. Jadi saya lihat jangka panjangnya ini mungkin 12 bulan ke depan atau pertengahan tahun 2022. Tapi setelah itu mungkin Adaro ada potensi lagi akan koreksi setelah sampai 2200, mungkin akan koreksi lagi jauh lagi ke dalam. Baik, ini kalau kita lihat sekaligus juga menjawab pertanyaan dari pemirsa IDX melalui WhatsApp interaktif ini yang menanyakan terkait dengan entry level dari Adaro. Kalau Anda katakan jangka panjangnya ke 2180 dengan closing market hari ini di 1740, apa level ini masih bisa menjadi posisi yang tepat lah misalnya kita mau entry level, Pak Rofandi? Kalau untuk entry level saya lihat sebagian tunggu di bawah buy on weakness untuk Adaro, karena kan dia ada potensi koreksi dulu. Oh ya, koreksi ke berapa ini kira-kira Pak Rofandi? Gap ada di 1510, jadi ada sampai ke 1600. Namun saya lihat by technical dia ada potensi untuk ke MA dulu di 1425. Jadi bisa beli di sekitar 14.200 sampai 1.400 sampai ke 1.500 untuk Adaro. Oke, jadi kalau mau beli sebaiknya buy on weakness, jangan dikejar gitu ya dengan kenaikan ini dari Adaro. Iya. Oke. Jadi menunggu saja, ada peluang turun di 1420 sampai dengan 1.500 ya Pak Rofandi, karena tadi ada gap di level support yang mungkin perlu diisi dulu antara 1.510 sampai dengan 1.600 ya Pak Rofandi. Iya betul, tapi kecuali sebagai daily trading atau artinya by morning, sell and afternoon itu ya jelas ini Adaro ini saat ini lagi volatility lagi tinggi dan frekuensi tinggi, jelas kalau day trading bisa masuk kapanpun. Oke, untuk trading yang harian saja, hit and run level-level saat ini berarti masih boleh ya kita masuk ya? Iya, untuk Anda. Oke, berarti resisten terdekatnya berapa untuk Adaro Energi? Di 1860. Oke. Ada 1860 resisten terdekat dari Adaro Energi. Jadi kalau mau masuk current price boleh. Atau kalau yang untuk jangka panjangnya sebaiknya cicil beli sampai menuju level support di antara 1420 sampai dengan 1500 tadi ya Pak Rofandi ya? Iya, seperti itu. Baik, itu dia sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Ivon di Bogor. Selamat sore. Kemudian juga pemirsa lainnya yang tidak mencantumkan nama menanyakan Adaro Energi. Dan kalau kita bicara mengenai sektor batubara secara keseluruhan begitu, selain Adaro mungkin yang Anda jagokan atau yang Anda mungkin rekomendasikan yang mana ini Pak Rofandi? ITMG saya lihat ya. Oh, ITMG masih oke ya, karena hari ini juga kencang sih naiknya ya Pak ya? Betul, untuk Mabuzu candle artinya closingnya di harga tertinggi, volume tinggi, dan lihat trennya juga dari awal tahun juga masih berlanjut, jadi saya rasa ITMG masih akan menguat ke depannya. Baik, closing hari ini 19.700, berapa kuat lagi bisa melaju ITMG Pak Rofandi? Target di resisten 22.000, di situ tekanan mungkin akan terjadi pembalikan arah, namun itu lumayan tinggi buat ITMG ya sampai ke sana. Yes, dari 19.700-an kalau misalnya kita masuk ada peluang ke 22.000, ya oke lah, ini cuan yang menarik ya. Tapi sambil tetap hati-hati juga mencermati dari fluktuasi pergerakan marketnya ya Pak Rofandi ya. Betul, dan total pergerakan harga komoditi batubara global ya, dari 202 ini udah termasuk peaknya juga saya lihat. Oh, sudah masuk peak untuk harga batubara di pasaran internasionalnya. Baik Pak Rofandi, kita akan jeda dulu sebentar, nanti masih ada beberapa pertanyaan lainnya akan kita bahas di segmen selanjutnya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rofandi, pengamat pasar modal. Dan Pak Rofandi, kita akan melanjutkan kembali untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa. Tadi sudah kita sampaikan dari line WhatsApp interaktif yang sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Ivon di Bogor dan juga penanya yang tidak mencantumkan nama begitu ya untuk Adaro tadi ya.
Baik, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Telegram Group IDX Channel. Ini pertanyaan dari Dwi Aris di Semarang. Selamat sore, Bapak Dwi, yang menanyakan saham Bank BRI ke depannya akan seperti apa? Apakah bisa dijadikan koleksi dengan harga saham saat ini atau tidak? Ini Bank BRI seberapa menarik ini, Pak Rofandi? Silakan. Iya, untuk Bank BRI sebagai salah satu fondasi 4 saham terbesar di Indonesia ya, di bursa ini saat ini mengalami downtrend saya lihat, dan pergerakan downtrend ini masih akan berlanjut untuk sementara ini. Jadi untuk tahun ini saya rasa stay away dulu dari BRI, karena kan pergerakan sahamnya ya, bukan fundamentalnya gitu. Pergerakan sahamnya nampaknya tidak akan bergerak jauh-jauh dari support resisten yang tipis untuk BRI saat ini. Ya, sempat di level 4.700, 4.800 level-level saat ini belum bisa dikatakan murah ya. Anda melihat berarti downtrendnya masih akan terus berlanjut, Pak Rofandi? Iya betul, downtrend masih berlanjut walaupun dia ada gap di atas, namun agak lama dia gap ini bentuk gap ini untuk tutup saya rasa bukan tahun ini. Gap itu ada di harga 4.100, jadi di bawah itu BRI mungkin pergerakannya bukan lebih banyak. Wow, sampai ada 4.100 tapi cukup mungkin panjang sekali untuk mencapai level tersebut ya, dengan posisi tren yang sedang turun dari pergerakan Bank BRI. Ada batasan support tidak yang perlu dicermati nih untuk Bank BRI? 3.500 itu support kritis, artinya stop loss bisa dipasang di 3.500 untuk BRI. Jika tembus maka BRI ke bawahnya akan jauh lebih dalam, bisa ke 3.200 ke bawahnya lagi. Oke, itu dia untuk penanya yang menanyakan terkait dengan Bank BRI tadi, Dwi Aris di Semarang. Dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Telegram Group IDX dari Bapak Tata di Jakarta. Selamat sore, menanyakan untuk PRIM ini. Gimana untuk jangka pendek? Kalau kita lihat chart katanya masih ada beberapa open gap di atas, dan dari sisi volume frekuensinya terlihat sepi dan beberapa hari koreksi. Nah, analisisnya ini. Silakan, Pak. Sebenarnya sih dari jawaban analisnya udah tahu bahwasannya ini nampaknya agak susah buat bergerak lagi. Iya. Jadi akan cenderung kemana nih? Downtrend. Oke, masih downtrend ya untuk PRIM. Jadi kalau sudah punya posisi dilepas saja atau gimana? Stop loss untuk ini semakin dekat ya, 320 nih. Jika tembus stop loss di sana. Namun jika membalikan arah bisa mungkin keluar di angka tinggi, karena kan saya lihat juga dalam 4 hari ini ketika terjadi pelemahan volumenya mulai menipis dan dia MA-nya sudah mulai bertahan. Jadi mungkin jika bisa bertahan di 320 bisa dia akan pembalikan arah sementara untuk kembali lagi turun ke bawah. Oke, jadi pembalikan arah nanti akan bersifat sementara dengan masih melanjutkan tren turunnya ya untuk pergerakan saham PRIM. Itu dia untuk Bapak Tata di Jakarta. Kita ke Rifki dari Solo. Selamat sore. Menanyakan untuk KLBF, apakah dengan kondisi seperti saat ini new normal begitu masih boleh masuk untuk KLBF? Untuk boleh masuk ya boleh, karena kan sahamnya kan juga saham yang artinya liquid ya, juga pergerakan saham juga lumayan bagus ya kalau untuk KLB. Cuman timingnya aja paling dia harus diperhatikan, karena kan KLB saat ini kan udah downtrend dalam 2 minggu terakhir nih, masuk bulan September dia mulai turun kembali. Kita belum tahu nih sampai bertahankah tidak support saat ini atau tidak, itu yang jadi perhatian. Baik, jadi yang perlu dicermati batasan bawahnya untuk KLBF? Saya lihat sih ada di 1350 atau 350 ini jika tembus, maka ini stop loss buat KLB ya. Kalau 1350 bertahan, dia ada potensi untuk rebound kembali, karena kan juga ini sudah 4 hari pelemahan, jadi ada potensi buat rebound. Namun jika tembus di 1350 maka sebaiknya lakukan stop loss untuk KLB. Baik, ada peluang untuk pembalikan arah kembali? Karena Anda katakan 2 pekan terakhir memang secara charting begitu lagi turun nih. Iya, ada pembalikan arah untuk sementara ini saya lihat, karena kan dalam kalau lihat dari candle-nya gitu, ini 7 hari ini udah pelemahannya lumayan besar, dan saat ini pelemahannya closing di harga lowest. Nah itu dia. Jadi
ini ada potensi untuk membalikan arah, namun juga tekanan selnya juga kuat. Jadi Oh, diperhatikan juga bahwasanya iya. stop loss itu karena kan khawatir dia tekanannya kan lebih dalam. Baik, itu dia, semoga bisa menjawab pertanyaan dari penanya begitu ya Pak Rifki Solo yang menanyakan kaitannya dengan KLBF. Pilihan investasi juga kami kembalikan kepada pemirsa IDX Channel. Baik, lanjut lagi kita akan menjawab pertanyaan dari line WhatsApp interaktif. Kali ini yang mungkin menonton melalui streaming IDX Channel ini dari Korea Selatan ini. Pak Rofandi, ada Pak Baush yang menanyakan Bumi sudah punya posisi menarik di level 62. Apa yang harus dilakukan? Bumi kita lihat Iya, closing market Bumi. hari ini kan naik nih 68. Ya kalau udah masuk 62 dan 68 bisa realisasi gain, saya rasa lebih baik untuk Bumi, Pak. Oh, Karena kita kan kita perhatikan bahwasannya kenaikan Bumi ini saya khawatir ini hanya untuk sementara. Nah, ada namanya dead cat bouncing, jadi kenaikan untuk oke. sementara untuk kembali lagi ke bawah. Oh, ada peluang ke bawah lagi ya. Ya Baik, untuk itu dia. Bumi ini Jadi ada peluang memang support resisten kemana nih? Kalau sudah punya posisi 62 tadi Anda sarankan sebaiknya dilepas dulu saja ya, karena sudah ada cuan di sana. betul. Oke, Nah, sebaiknya realisasi gain aja dulu. realisasikan dulu keuntungan ini untuk Baus di Korea Selatan. Dan kita akan sampaikan saham-saham yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari ini apa saja. Ini Pak Rofandi tadi sudah disampaikan juga untuk redaksi, ada BTPS, kemudian Pegas, Medco, dan ITMG ya. Ada beberapa yang cukup beragam nampaknya. Kita coba ulas satu persatu. BTPS ini untuk investasi jangka pendek atau bisa panjang? Kalau BTPS saya rasa untuk jangka panjang pun nggak masalah ya karena kan namun saat ini saya lihat masih lihatnya untuk jangka pendek saja. Artinya seminggu atau 1 bulan ini BTPS masih ada potensi untuk naik ke atas. Baik, ada peluang ke 3.600 Pak? Betul, itu dia targetnya yang terdekat ini 3.600 itu Oke. yang moderatnya. Kalau optimisnya sih bisa sampai ke 4.000, namun kita lihat dulu 3.600 bisa tembus atau tidak. Current price boleh kita hajar kanan? Iya, saya rasa untuk BTPS besok-besok bisa ambil hajar kanan. Baik, itu dia untuk BTPS dengan peluang yang masih menarik 3.600. Nah, lantas bagaimana dengan Pegasnya? Iya, untuk Pegas saya lihat ada potensi resisten 1240, jadi dia ada potensi untuk coba ke atas. Memang hari ini dia mengalami pelemahan, Betul. namun pergerakan Pegas selalu seperti itu, artinya kenaikannya tidak selalu mulus putih ataupun hijau kalau di candle, namun selalu ada warna-warni di Pegas. Iya. Jadi pelemahan hari ini besok bisa naik lagi, pelemahan selanjutnya 2-3 hari nanti bisa naik lagi, seperti itu untuk Pegas. Baik, untuk entry levelnya di level berapa yang the bestnya? 11.40 saya lihat dia ada potensi, namun khawatir di 11.30 aja nih. Jadi kalau sampai 11.40 ini jebol berarti stay away dulu untuk Pegas karena kan dia 11.30 nggak bakal kuat kalau sampai Oke. tembus. Itu dia rekomendasi untuk Pegas. Kemudian ada Medco Energi juga ini. Seberapa menarik Medco? Medco hari ini naik, volume juga naik, dan saya lihat resistennya sudah berhasil ditembus. Jadi ada potensi kenaikan walaupun ini hanya masih jangka pendek ya. Ya. Targetnya untuk Medco ini di 610 saat ini yang saya lihat yang terdekat. Baik, untuk Medco Energi rekomendasi untuk jangka panjang atau short term trading saja? Short term trading artinya 1 minggu sampai 1 bulan saja untuk Medco. Baik, itu dia untuk Medco Energi atau MEDC ya. Kemudian ada ITMG tadi sudah kita ulas ya. Dengan kenaikan yang cukup signifikan menjadi salah satu yang Anda rekomendasikan, peluang ke 22 ribuan. Jadi current price masih boleh kita hajar kanan begitu ya. Betul. Baik, untuk ITMG. Ada lagi sektor konstruksi nih, Wijaya Karya. Seberapa menarik Wika? Iya, salah satunya nih Wika nih saya lihat ada potensi buat naik karena kan walaupun kita tahu ya bahwasanya masih ada masalah di Wika di fundamentalnya. Yeah. Namun kita lihat bahwasanya baik chart itu untuk jangka pendek ini dia masih ada potensi melanjutkan penguatannya. Penguatannya ini sudah dimulai dari mulai akhir Agustus. Jadi sebulan terakhir ini kenaikannya lumayan tinggi. Jadi saya rasa masih ada room buat dia untuk naik. Targetnya sih saya lihat 1260. 1260 ya. Itu dia beberapa pilihan investasi, ada BTPS, Pegas, Medco, ITMG dan juga Wijaya Karya. Dan rata-rata ini besok kita boleh masuk dengan level-level opening market atau current price-nya begitu ya Pak Rofandi ya.
Iya. Baik, Pak Rofandi, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti kita akan bahas kembali saham-saham dari pemirsa yang sudah masuk lagi. Dan pemirsa mohon bersabar, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.